Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Bintani Awaliyah, NIM C1F021080. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi akuntansi syariah dan perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi akurat dan relevan untuk berbagai pihak seperti manajemen, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi mencatat semua transaksi keuangan dan peristiwa ekonomi perusahaan, menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi seperti keterbandingan, konsistensi, dan kewajaran merupakan bagian internal dari proses ini. Akuntansi juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah ditetapkan seperti prinsip keterbandingan, konsistensi, dan kewajaran. Lebih lanjut, akuntansi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi perpajakan yang masing-masing mempunyai fokus dan tujuan tertentu tergantung kebutuhan pengguna informasi keuangan. Pengertian syariah. Syariah adalah seperangkat aturan dan pedoman hukum yang berasal dari ajaran Islam dan dianggap sebagai pedoman hidup yang telah ditetapkan Allah untuk diikuti umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, syariah memberikan pedoman bagi umat Islam tentang bagaimana menjalani hidup yang adil sesuai dengan nilai-nilai etika dan berpegang pada prinsip-prinsip moral yang diungkapkan dalam ajaran Islam. Syariah mencakup berbagai aturan mengenai ibadah, moralitas pribadi, interaksi sosial, hukum pidana, bahkan aspek ekonomi. Dalam perekonomian, syariah juga memberikan pedoman bagaimana mengelola keuangan secara adil sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang mengelola pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan Allah dalam ajaran Islam. Nah, konsep dasar akuntansi syariah ini melibatkan penerapan aturan Islam dalam pengelolaan keuangan dan transaksi, memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan larangan berinvestasi pada perusahaan yang dianggap haram atau dilarang. Penerapan akuntansi syariah tidak hanya memperhatikan aspek teknis pencatatan transaksi. Akuntansi syariah bertujuan untuk menciptakan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam semua aspek kegiatan keuangan dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan Allah. Ringkasnya, akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, namun juga sebagai sarana menghubungkan keuangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dengan menerapkan aturan-aturan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akuntansi syariah secara aktif berkontribusi pada pembentukan perekonomian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menciptakan keselarasan antara praktik bisnis dan keuangan serta ajaran agama. Yang selanjutnya, dasar hukum akuntansi syariah. Dasar akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma, qiyas, dan juga uruf yang sesuai dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakter khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah ini sesuai dengan norma-norma masyarakat Islam, menjadikan disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada penerapan akuntansi. Akuntansi syariah menekankan akuntabilitas dan pelaporan. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa perkembangan transaksi syariah mencerminkan evolusi perbankan dan keuangan berbasis syariah di berbagai negara. Seiringnya waktu, beberapa tonggak penting dalam sejarah transaksi syariah melibatkan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam yang memainkan peran utama dalam menyebarkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan transaksi syariah. Seperti kita lihat sendiri di sini ada pada tahun 1963, Mid Graham Local Saving Bank
didirikan di Mesir sebagai lembaga tabungan lokal dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Kemudian, pada tahun 1972, bank ini diambil alih oleh pemerintahan Mesir dan digantikan oleh Nasser Social Bank. Pada tahun 1975, pendirian Islamic Development Bank menjadikan tonggak signifikan dalam perkembangan keuangan syariah, menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota. Selanjutnya, pada tahun 1978, perbankan Islam mulai berkembang di Luxembourg, diikuti oleh perkembangan serupa di Switzerland pada tahun 1981 dan Denmark pada tahun 1983. Hal ini menandai ekspansi perbankan syariah ke pasar modal Eropa. Selanjutnya, pada tahun 1982, berdirinya Bank Islam pertama menjadi langkah penting dalam mendukung transaksi syariah, menandai awal dari perkembangan institusi keuangan syariah yang semakin banyak. Yang terakhir, pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia didirikan di Indonesia sebagai bank syariah pertama di negara ini, mengukuhkan posisinya sebagai pelopor perbankan syariah di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, perkembangan transaksi syariah ini mencerminkan upaya global dalam menyebarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, membentuk institusi-institusi keuangan yang mengadopsi model transaksi syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada alasan diperlukan akad-akad syariah. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, perlindungan terhadap kepentingan pihak. Yang ketiga, peningkatan keterbukaan dan transparansi. Yang keempat, adaptasi terhadap perkembangan transaksi. Yang kelima, mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Kesimpulannya, akuntansi merupakan sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data keuangan suatu entitas atau organisasi dengan tujuan menyediakan informasi akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks Islam, akuntansi syariah menjadi bagian integral yang mengelola transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap riba dan gharar. Akad-akad syariah menjadi kunci dalam pelaksanaan transaksi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan terhadap kepentingan pihak, dan adaptasi terhadap perkembangan transaksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.